pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kelas 4 dan kelas 5 saya dulu yang mengajar. Kebetulan guru kelas 4-nya berhalangan karena ada misalnya, jadi kelas 4-nya dulu yang ngajar ya. Iya, Bu. Sebelum kita masih belajar, kita di keluar dulu ya, kita mengadakan apresiasi. Terus nanti setelah kita apresiasi kita masuk ke kelas 12 ya. Jadi untuk kelas 5 hadir semua, Fadli? Kelas 4 hadir semua? Hadir, Bu. Setelah saya absen lagi. Terus ini kita nyanyi dulu biar semangat. Lagunya kita nyanyi lagu nasional, lagunya Garuda Pancasila. Semua tahu kan? Tahu, Bu. Kita nyanyi 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi ulang lagi kita hari ini. Dan kita lebih semangat lagi belajarnya. Ada baiknya kita harus berdoa dulu sebelum belajar, ya enggak? Iya. Coba selfie dulu bikin doa pagi ini. Yuk. Kau sempat berdoa kan kalau sebelum belajar? Berdoa kan? Iya, yuk selfie yuk. Oke, jadi hari ini kelas 4, kelas 5, kelas 4 dan kelas 5 kita belajarnya nanti ibu yang mengajar, ya. Jadi saya katakan karena ibu guru kelas 4 berhalangan mengajar, jadi saya dulu yang mengimbau ya. Kelas 5 nanti kita belajar tentang kita belajar di tema 4 mengenai pantun. Nanti di kelas 4 kita belajar di tema 4 juga belajar tentang berbagai pekerjaan. Sudah dipelajari kan? Sudah, Bu. Ya, nanti saya sambungkan lagi ya. Jadi masuk ke kelas tertib kelas 4 sementara saya mengajar di kelas 5 sebentar. Kelas 4 jangan ribut dulu, buka dulu bukunya tema 4 ya, berbagai pekerjaan ya. Paham kan? Oke, silakan masuk ke kelas. Siapa yang tahu apa itu pantun? Siapa yang pernah dengar pantun? Yang pernah dengar pantun siapa? Coba, gimana pantun? Coba selfie. Nih, pantun itu nih bisa kamu lihat di sini. Pantun itu adalah salah satu seni merangkai kata. Ya, salah satu seni merangkai kata. Kamu bisa lihat di bukumu di tema 4 ada itu di bukumu tentang pantun. Ya, ada di bukumu tentang pantun ya. Pantun digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi pantun itu kalau zaman dahulu misalnya orang mau mengungkapkan sesuatu bisa menggunakan pantun dan itu merupakan seni, ya, seni. Nah, ini dia salah satu contoh pantun. Tuh. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Itu dia contoh pantun. Ya, bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Ini adalah contoh pantun. Coba di bukumu coba lihat, kayaknya ada loh pantun. Nah nih, di halaman 13. Di halaman 13. Coba lihat. Suaranya 3 kuat. Bersinar tarik
Itu adalah contoh pantun yang ada di buku. Ya. Jadi pantun nih, kamu bisa lihat di sini. Kok ada di sini bacaannya sampiran? Kenapa di sini ada bacaannya isi? Ya, baris pertama bermain di taman dengan akur bersama teman naik jungkat-jungkit, itu disebut sampiran. Itu disebut sampiran. Kalau mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit, itu adalah isi. Coba pantun yang kamu baca tadi yang dibaca oleh Ika dan Bella. Coba baca Jara, mana yang merupakan sampiran? Coba Bella, coba Jara. Coba bacakan yang merupakan sampiran yang mana? Bersinar dari sang matahari bagai api panas membara. Terus isinya yang mana? Rajin berolahraga bela diri badan kuat hati gembira. Iya, bagus ya. Berarti sudah tahu ya. Nah, di sini ada ciri-ciri pantun. Ya, ciri-ciri pantun. Jadi pantun itu punya ciri-ciri. Yang pertama adalah bersajak ABAB. Kalau kita lihat dari contoh yang saya ini, bersajak ABAB maksudnya ABAB seperti ini. Ini R, ini T. Dilihat dari huruf belakang pantun tersebut. Di sini bersajak R dengan T. Di sini juga R dengan T. Ya, R dengan T. Kenapa di sini dibilang ABAB? Karena huruf belakangnya itu, perhatikan huruf belakangnya. ABAB. Kalau di pantun yang tadi coba sajaknya apa, Serti? Huruf belakangnya A, terus huruf keduanya apa, Serti? Ini I sama. Nah, berarti dia bersajak I dan A, ya kan? Yang isinya juga I dan A kan? Coba lihat bukumu. Iya enggak? Nah, berarti serupa. Jadi dia ciri-ciri yang pertama pantun adalah bersajak AB. Maksudnya nggak harus AB juga. Boleh huruf yang lain. Jadi sebagai contoh, ya. Jadi kalau pantun yang saya contohkan tadi R dan T. Jadi dia bersajak R dan T. Tapi kalau disebutkan ciri-cirinya adalah bersajak ABAB. Ya. Kemudian nomor 2, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Ada 4 nggak? Coba lihat pantunmu yang dulu. Ada. Iya, berarti pas. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Coba hitung. Katanya ada berapa? Satu baris. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya suku kata. Kalau yang nama Bella, coba baca Bella. Berjalan sambil memedar tanpa suara mengumpat dibalik kendi. Dari mana asal bau tersedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Iya. Jadi cara membaca pantun pun ada, ya. Caranya harus gini. Dengarkan saya. Berjalan-jalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Di mana asal bau tak sedap? Ternyata kamu yang belum mandi. Tuh, kan itu lucu kan? Nah, itu adalah pantun jenaka. Jadi pantun jenaka ciri-cirinya adalah dia lucu, ya. Nah, ini pantun nasihat berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Gak hanya hal hidup sehat, yang itu contohnya ya. Ada pantun nasihat supaya kita rajin beribadah. Ada pantun nasihat supaya kita rajin belajar. Ada pantun nasihat supaya kita patuh terhadap orang tua. Banyak sekali jenis pantun nasihat. Kalau pantun jenaka tuh ciri-cirinya yang lucu-lucu. Dan udah ada dapat gambaran dengan bagaimana membuat pantun? Udah bisa kira-kira nanti membuat pantun? Bisa? Bisa nggak kira-kira? Ingat ada ciri-ciri pantun itu bersajak ABAB. Jadi dilihat di belakangnya itu huruf yang di belakangnya sajaknya ABAB, tapi nggak harus ABAB seperti contoh tadi yang ada di bukumu. Nanti bisa kamu lihat di bukumu ada di bukumu nanti. Dan kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga adalah isi. Jadi isinya itu 3 dan 4. Baris ketiga dan 4 adalah isi. Yang pertama dan kedua adalah sampiran. Sampiran itu adalah apa dibilangnya? Pembukaannya.
Seperti ini, berjalan sambil mengendap tanpa suara mengumpat di balik kendi. Nah, kan nggak langsung ke isinya dia kan, cuman dia terhubung. Paham kan? Udah bisa nanti saya suruh buat pantun? Bisa? Bisa kira-kira? Harus bisa ya. Nanti saya suruh maju ke depan, bacakan pantun yang kalian buat sendiri. Bisa ya? Sementara saya pergi ke kelas 4, kalian jangan ribut. Kalian buat dulu satu pantun ya sendiri, nanti saya suruh maju ke depan untuk membacakan pantunnya. Kita bilang tadi ya, waktu kita tadi di luar, kita sekarang belajar tema 4 ya. Apa judul dari buku tema 4? Jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis jenis-jenis pekerjaan. Coba saya tanya dulu, orang tua siapa yang bekerja? Ayo angkat tangan, orang tua siapa yang bekerja? Semuanya bekerja ya, semuanya bekerja. Saya mau tanya, Jilan, orang tuanya siapa yang bekerja? Ayahnya atau ibunya? Ayah, pekerjaannya sebagai apa? Mengegrek sawit. Mengegrek sawit. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, tapi agak bagus ya. Iya. Jadi hari ini kita mau belajar sesuai tema yang ada di buku ini. Jenis-jenis pekerjaan. Ada jenis-jenis pekerjaan. Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang bisa menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Jadi bekerja itu paling utama adalah untuk menghasilkan uang. Uangnya untuk apa? Untuk kebutuhan. Untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk makan, ya kan? Ya, jadi orang tua kalian itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pekerjaan itu ada banyak, ya, profesi, ya, profesi. Ada sebagai guru seperti saya, ada sebagai karyawan seperti orang tua Zilan dan Boy, ada sebagai polisi, ada sebagai apa lagi? Tentara, apa lagi? Dokter, guru tadi itu saya bilang, tukang jahit, apa lagi habis? Satpam, ayo, apa? Nelayan, petani, banyak kan? Jadi pekerjaan yang mereka lakukan itu bisa menghasilkan barang dan bisa menghasilkan jasa. Ya, ada dua jenis. Jadi setiap pekerjaan itu bisa menghasilkan barang dan bisa menghasilkan yang namanya jasa. Ini kurang. Nah, itu nampak nggak? Jadi, ya, tujuan orang bekerja. Jadi tujuan orang bekerja tadi adalah untuk menghasilkan uang, kata Jilan tadi. Tujuan orang bekerja adalah untuk menghasilkan uang. Jadi hari ini saya mau kasih tahu, mau ajarkan. Yang pertama adalah tujuan orang bekerja, ya, ciri-ciri semangat bekerja, ciri-ciri orang yang semangat bekerja. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Kenapa kita belajar itu? Supaya kamu tahu pekerjaan orang tua itu jenisnya apa, ya. Nah, yang pertama adalah pekerjaan. Apa itu pengertian pekerjaan? Tadi saya sudah katakan di belakang. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Tadi kalau kalian bilang untuk dapat uang, katanya ya tidak? Untuk dapat uang, ya. Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan yang tertentu, untuk mendapatkan uang. Nah, itu tadi yang saya bilang, untuk mendapatkan uang. Jadi untuk mendapatkan uang, manusia itu harus bekerja, ya. Pekerjaan yang utama harus halal, ya. Ada pekerjaan yang tidak halal dan ada pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang tidak halal contohnya, ayo, siapa bisa sebutkan? Judi. Apa lagi?
betul benar. Ini bisa kamu lihat sini. Nampak kan? Nampak kan? Nah, itu adalah pengertian bekerja. Nah, kemudian kita mau tahu tujuan orang bekerja itu apa? Tujuan orang bekerja itu apa? Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini dia, memenuhi kebutuhan hidup. Betul nggak? Jadi orang tuamu bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga adalah memperoleh identitas diri. Yang keempat adalah memperoleh kehidupan yang lebih baik atau layak. Jadi inilah tujuan orang bekerja. Ya, inilah 4 tujuan orang bekerja. Ya, paham? 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 Ya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang semangat bekerja adalah yang pertama, disiplin. Disiplin. Orang tua jiran, disiplin nggak kalau bekerja? Contohnya apa disiplinnya? Ayo, katanya disiplin bekerja yang ngejilat. Contohnya apa? Berangkatnya jam berapa? Jam 8. Jam setengah 8. Iya, kalau di perkebunan itu jam setengah 8 mulai bekerja. Berarti namanya disiplin nggak? Disiplin. Kalau guru itu bekerja mulai dari jam berapa? Ayo. Jam 7. Itu dia disiplin. Itu adalah ciri-ciri semangat bekerja. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Jadi setiap pekerja harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Yang ketiga adalah tekun. Supaya dapat duit banyak, ayahnya Jilan harus tekun bekerja, ngegrek sawitnya. Ya kan Jilan? Ya kan? Siapa lagi yang lain pekerjaan selain mengegrek? Yang ayahnya, orang tuanya. Saya mau pekerjaannya sama? Ngegrek sama? Muat. Oh, muat itu memasukkan buah ke dalam motor. Iya. Nah, jadi harus tekun. Ya, kemudian tabah. Jadi tabah itu maksudnya adalah bagaimanapun kondisi dan situasinya harus tetap sabar. Sabar itu sama dengan sabar. Kemudian ikhlas. Jadi ciri-ciri semangat bekerja itu ada 4. Ada 5. Disiplin, tanggung jawab, tekun, tabah dan ikhlas. Iya. Kita lanjut. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kita bahas yang pertama dulu, pekerjaan yang menghasilkan barang. Nih, contohnya adalah petani. Petani menghasilkan apa? Nelayan menghasilkan apa? Tukang kayu menghasilkan apa? Tukang kayu menghasilkan apa? Ayo. Kayu. Tukang kayu menghasilkan kayu. Contoh-contoh bahan yang terbuat dari kayu. Nih. Kursi, meja, lemari, apa lagi? Pintu, bangku, banyak ya. Pedagang menghasilkan apa? Uang. Penjahit menghasilkan apa? Iya, jadi ada banyak lagi contohnya ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya tadi ayatnya jilat, ngegrek, berarti menghasilkan karyawan perkebunan, berarti menghasilkan namanya buah sawit. Iya enggak? Iya. Paham ya? Kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama contohnya adalah saya. Saya adalah apa? Guru. Tapi istilah dulu. Salah satu contohnya adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu guru. Ya. Kemudian siapa lagi bisa sebutkan yang lain? Polisi. Apa lagi? Apa? Tentara. Kayaknya dia mau jadi tentara ini. Iya, mau jadi tentara. Belajar yang baik ya. Supir. Tapi tadi bilang supir. Apa lagi selain itu? Apa?
barang dan jasa. Saya mau kasih kamu ada nih kuis. Coba sediakan bukunya. Sediakan bukunya. Ayo ambil bukunya, buku tulisnya. Ambil dan jawab. Pertanyaannya apa ini? Sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu disebut. Udah tahu jawabannya kan? Jangan disebutkan. Tulis saja di bukumu. Kita lanjut nomor 2. Tuh, yuk jawab. Habis belum? Siapa tadi yang nomor 1? Kita nomor 1 sebentar nih. Ini nomor 1. Yuk baca, silakan jawab. Udah? Kita lanjut nomor 2. Nanti kita selesai ya. Nomor 2. Iya, ini pertanyaannya. Ini jawabannya. A, B, C, atau D. 3. Memenuhi kebutuhan hidup merupakan. Yang pertama adalah A. Manfaat orang bekerja. Yang B. Kelebihan orang bekerja. Yang C. Ciri-ciri orang bekerja. D. Tujuan orang bekerja. Memenuhi kebutuhan hidup merupakan A. Manfaat orang bekerja. B. Dan kelebihan orang bekerja. Yang C. Ciri-ciri orang bekerja. Yang D. Tujuan orang bekerja. Nih, saya bacakan biar jelas kamu di tulisannya. Udah? Berapa jawab? Kita lanjut. Nomor 4. Tuh, nomor 4. Alasan orang bekerja adalah, tadi saya terangkan kan? Alasan orang bekerja adalah A. Agar kaya. B. Yang B. Berlimpah uang. Yang C. Memperoleh kehidupan yang layak. Yang D. Sukses. A. Agar kaya. B. Berlimpah uang. Yang C. Memperoleh kehidupan yang layak. Yang D. Sukses. Alasan orang bekerja adalah A. Agar kaya. B. Berlimpah uang. C. Memperoleh kehidupan yang layak. D. Sukses. Udah? Gak usah malah ditulis, cukup bikin huruf A, B, C, atau D. Itu aja. Udah? Kita lanjut nomor 5 yang terakhir. 5 aja. Nih, ciri-ciri semangat bekerja kecuali. Ciri-ciri semangat bekerja kecuali. Ciri-ciri semangat bekerja kecuali. A. Disiplin. B. Apa itu? Semena-mena. C. Tekun. D. Tabah. Kecuali ya, kecuali. Ciri-ciri semangat bekerja kecuali A. Disiplin. B. Semena-mena. C. Tekun. D. Tabah. Udah jawab? Udah? Oke, silakan di stop. Kita periksa. Kita periksa. Udah? Udah ya? Udah ya? Kenapa? Udah. Jawaban nomor 1. Nomor 1 tadi pertanyaannya adalah sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tersebut tertentu disebut apa? Sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu disebut A. Belanja. B. Pekerjaan. C. Permainan. D. Menulis. Yang benar apa? Hah? B. Pekerjaan. Nah, siapa yang betul? Coba katakan siapa yang betul? Mbak. Kita lanjut. 2. Yang 2. Nomor 2. Perhatikan jawabanmu ya. Bekerja dengan cara yang baik dan benar adalah. Bekerja dengan cara yang baik adalah. Apa? Bekerja yang A? Iya, jawabannya A. Siapa benar? Habis. Kamu benar? Siapa benar? Habis? Nomor 3. Memenuhi kebutuhan hidup merupakan A. Manfaat orang bekerja. Apa? B. Kelebihan orang bekerja. C. Ciri-ciri orang bekerja. D. Tujuan orang bekerja. Apa jawabannya? Hah? Memenuhi kebutuhan hidup merupakan tujuan apa? Iya, tujuan orang bekerja. D. Tadi ya kan? Siapa yang benar? Yang keempat.
Itu D. Kalau sukses D. Eris jawabnya apa? Iyalah, memperoleh kehidupan yang lainnya, bukan sukses yang belum dikejar. Hah? C. Jawabanmu apa Jilan? Apa? Berlimpah uang. Aduh, pikiranmu uang. Yang terakhir, yang kelima tadi. Ciri-ciri semangat bekerja kecuali B semangat. iya B semena me. Siapa yang jawab B? Yang jawab B angkat tangan. Orang apa? Nomor 5. D. Tambah. Oke, jadi sudah tahu ya batas mana kemampuannya ya. Oke. Ini itulah dia mengenai pekerjaan kita, pelajaran kita pada pagi hari ini tentang pekerjaan. Jadi saya mau buat sebuah kelompok. Ini kelompok ya. Saya mau bentuk kelompok. Nanti saya mau bagikan sebuah gambar. Ada gambar di sini. Gambarnya banyak. Jenis-jenis pekerjaan, profesi. Ada guru, ada pilot, ada apa ini? Ada dokter, ada apa ini? Apa ini? Hah? Tukang jahit. Tukang bekerja jasa. Oke, nanti saya bagi nih. Ya, tapi kita bentuk kelompok dulu. Kelompoknya Jilan. Ini aja ya. 1, 2, 3, 4. Satu kelompok. Ini Allah sendiri. Perempuannya sini satu. Siapa nih? Siti sini dulu Siti. Habis ke sana. Dah. Yuk. Oh, kelompok 1. Ini kelompok 2. Enggak apa-apa. Ya. Kelompok 1 ada Tama, Boy, Aurel sama Siti. Kelompok 2 Jilan, Hafiz, Eris dan Indah. Ini ada 10 gambar ya. Jadi saya kasih 5. Ini beda-beda. Beda-beda semua jenis pekerjaannya. Jadi saya kasih 5 nanti satu dulu, ya. Nanti ada tugasnya. Ada 5 ya? Coba itu Eris. Ini siapa yang mau pegang? Nanti kalian bagi-bagi kerjanya ya. Nih, oh ini dia. Salah saya nih. Oke. Jadi tugasmu adalah di situ kan ada yang kamu pegang gambarnya, ada berbagai jenis pekerjaan atau profesi. Dengarkan dulu sama-sama. Siapa namanya? Boy. Jadi itu kamu tentukan dulu pekerjaan yang ada yang sama kamu itu gambarnya. Itu pekerjaan jenisnya apa? Apakah menghasilkan jasa ataukah menghasilkan barang. Jadi buat nanti dalam satu tabel, ya. Buat nanti dalam satu tabel. Coba perhatikan, dengarkan saya. Buat nanti dalam satu tabel, tuliskan nama-nama pekerjaan yang ada terdapat, kemudian buatkan jenisnya. Dia menghasilkan apa? Barang atau jasa. Ya, paham kan? Paham maksudnya kan? Paham, Bu. Bisa nanti dikerjakan sama-sama? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, jangan ribut kan? Saya mau ke kelas 5 ya. Jangan ribut ya. Bisa kan? Oke. Coba stop mana? Ya, Pak. Bella suaranya kuat. Yang kuat ya, Bel. Pergi ke pasar membeli batik. Jangan lupa pula beli durian. Duhai muridku tampan dan cantik. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian? Tanya tuh. Baik. Tepuk tangan. Silakan duduk, Bella. Baiklah. Itulah pelajaran kita hari ini tentang pantun. Nanti apa saya bilang? Sudah paham apa belum tentang pantun?
Bisa. Jadi tugas kalian adalah ya, tugas kalian untuk di rumah. Dengarkan saya. Ayo dengarkan tugas kalian untuk di rumah. Buat satu pantun. Boleh pantun apa saja? Boleh pantun jenaka, pantun nasihat, pantun agama, pantun apa lagi? Tentang pendidikan. Boleh pantun tentang kesehatan, terserah, bebas saya kasih. Tapi tentukan dia ciri-cirinya. Ya, tadi kan ciri-cirinya pantun bersajak AB, ya kan? Iya. Baris pertama dan kedua merupakan sambilan. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kemudian kalau pantun itu harus ada amanatnya. Ya, ada amanatnya. Amanat itu apa? Ada pesannya. Ya, ada pesan yang terkandung di dalam pantun tersebut. Jadi, nanti tugas kamu adalah buat satu pantun. Pantunnya harus yang bagus ya. Nanti besok saya suruh maju ke depan lagi bacaan pantunnya. Saya konten. Saya kasih nilai. Bisa kan? Bisa kan? Terus buat ciri-ciri pantun yang sudah kami buat. Bisa kan Bella? Bisa. Jadi itulah pelajaran kita pagi hari ini tentang pantun. Saya rasa kamu sudah paham. Nanti kalau nggak paham kita lanjut di pembelajaran berikutnya. Saya terangkan kembali mengenai pantun ya. Ya, sudah. Sudah paham tadi itu siapa? Dikerjakan di rumah ya. Iya. Jadi sekian dan terima kasih pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dulu dengan doa. Siapa tadi yang sudah mimpi doa selfie? Sekarang gantian. Siapa yang mimpi doa mau pulang? Yuk, ayo. Zara, suruh berdoa nggak mau. Kita mau pulang, ya. Kita mau pulang. Setelah kita pulang. Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama semua dimulai. Selesai. ya. Jadi pulang ke rumah, jangan ada bermain lagi di jalan, ya. Terus kalau kira-kira kamu mau kerjakan PR-nya belum sekolah, tapi tetap makan siang dulu ya. Makan siang dulu baru kerjakan PR-nya. Ya, jangan terlalu banyak bermain, belajar di rumah. Paham kan? Oke, silakan masukkan bukunya kita pulang. Ya, ini kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 2. Iya, coba bacakan hasil kerja kelompok kalian. Jenis-jenis pekerjaan Yang kuat, Pak. jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa atau barang. Jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nelayan, petani, tukang kayu, kerja. Iya, tadi itu udah gambar yang dapatnya. Iya, oke. Silakan tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan dulu. Jadi itulah dia ya. Sudah? Jadi sudah tahu kan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa? Sudah tahu? Sudah. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Tadi sudah dibacakan hasil diskusinya per kelompok 1 dan kelompok 2. Boy bersama perhatikan ya. Sudah dibacakan hasil diskusinya. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusinya jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi sudah paham kan? Jadi ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan kita yang menghasilkan barang dan jasa. Sudah paham kan? Nanti kalau ditanya bisa menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, sudah tahu kan? Yang menghasilkan jasa sudah tahu kan? Jadi sekarang saya mau kasih tugas kalian, ya, tugas kalian di rumah, ya. Ada 5 pertanyaan, ini kerjakan di rumah. Jadi sebagai apa ya? Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian yang sudah saya terangkan tadi mengenai
perhatikan sama. Dan tulis yang pertama adalah tuliskan jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Itu pertanyaan yang pertama, Boy. Yang kedua, apa manfaat dari bekerja? Yang ketiga, mengapa kita harus bekerja? Yang keempat, apa saja jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa? Tadi sudah saya terangkan. Yang kelima, apa saja jenis pekerjaan yang menghasilkan barang? Tadi sudah saya jelaskan kan? Udah, Bu. Udah kan? Udah paham kan? Udah, Bu. Saya juga menunjukkan tadi gambar-gambarnya, ya, pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, Boy? Ya. Jadi itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap kamu bisa paham apa yang sudah saya jelaskan. Ya, Boy dan Tama, udah paham? Udah? Gak kedengaran suaranya. Udah paham Boy sama Tama? Udah bagus ya. Jadi nanti udah bisa kalian menjawab pertanyaan yang saya kasihkan tugas di rumah kan? Iya. Udah? Ayo tulis. Ada stop rumah. Nah, jadi itulah tugasnya. Kerjakan di rumah ya anak. Iya, Bu. Kerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Sekian dari pelajaran kita hari ini.